Shalom, silakan duduk kembali. Senang sekali saya kembali berada di Tasikmalaya. Setelah sebulan lamanya mungkin lebih ada di Indonesia. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan masih bertemu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Kawan sekerja dan mungkin yang masa-masa saya waktu itu juga mungkin masih ingat saya. Ya mungkin juga sudah lupa karena penampilan yang berbeda, ya tidak seperti biasa karena memang rambut saya ini udah mulai rontok, saudara. Jadi saya potong pendek saja dan saya bersyukur dan kali ini saya boleh dipercaya oleh hambanya boleh menyampaikan firman Tuhan. Ada tema besar dalam bulan Juli ini yaitu relasi atau hubungan sehat dengan Tuhan, hubungan sehat dengan Tuhan, dan saya membuat 3 seri. Jadi setiap khotbah itu beda, ya, baik khotbah pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan saya mau mulai dengan tema yang pertama atau ibadah pertama ini, yaitu stigma atau stigmata milik Kristus, stigmata milik Kristus, ya. Nah saudara, saya mau mulai dengan pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 17. Kalau saudara sudah mendapatkan, kita bangkit berdiri. Ya sebentar saya menghormati firman Tuhan, Galatia 6 ayat yang ke-17. Baca semua ya, sama-sama dengan saya. 1, 3. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Sekali lagi ya. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hanya 1 ayat, bisa panjang, bisa pendek. Ya, khotbahnya. Tetapi saya berusaha untuk mempersingkatnya. Satu kali saya berada karena pernah saya tinggal di Texas, di satu ranch ya, ranch itu satu peternakan ya, entah ada kuda, ada kerbau, ada sapi, ada macam-macam. Dan saya melihat saudara satu kali itu sapi-sapi digiring, saudara. Digiring terus ke satu tempat dengan ukuran badannya yang pas masuk begitu dan tiap orang itu yang ada di sekitar itu mengikat lehernya, lalu kemudian kakinya dan sebagainya, sehingga sapi itu tidak bisa berontak atau bagaimana ya, jadi bisa ngamuk begitu saudara. Lalu kemudian dari tungku ada pembakaran di situ, diambilnya lah satu tongkat besi yang cukup panjang, di mana di ujungnya itu ada semacam brand atau semacam tanda gitu saudara ya. Nah tanda itu adalah kepemilikan perusahaan itu, kepemilikan dari yang punya peternakan itu. Lalu begitu panasnya, merah sekali, dicos atau ditempatkan di bagian pahanya itu saudara. Nah, tentu ngebul dan sebagainya, tapi setelah itu, sapi itu tidak akan pernah bisa pergi ataupun hilang. Karena apa saudara? Karena itu adalah tanda kepemilikan daripada yang punya. Meskipun hilang, pasti ditemukan kembali. Karena itu nggak bakal bisa hilang. Tanda seumur hidup dia. Nah saudara, di dunia komersil juga banyak ya, ada brand atau logo atau tanda-tanda seperti itu. Salah satunya misalkan belum lama ini kan Starbucks ada di Tasikmalaya ya. Jadi kalau orang ngelihat Starbucks dengan logonya itu, orang tahu ini Starbucks ya. Entah lihat dari TV, entah pernah mungkin ke kota lain, pokoknya ini Starbucks. Dan kalau orang ingat Starbucks pasti ingat kopi ya. Dan meskipun banyak sekali, ada 300 lebih, kalau saudara mau hitung nanti hitung aja. Ada 300 lebih kafe di Tasikmalaya saja.
Dan itu bukan main banyaknya. Dan hanya satu Starbucks, tidak ada yang lain. Ya, mau dibuat bagaimana tetap Starbucks. Dan banyak orang pergi ke sana karena sudah dikenal merek atau brandnya itu, saudara. Ada lagi orang senang mobil Toyota, Suzuki, Daihatsu, Ford, dan masih banyak lagi. Itu pun dilihat dari logonya. Mobil boleh mirip-mirip, tetapi kalau sudah lihat logonya, ini pasti Toyota, gitu ya. Dan banyak orang juga suka Suzuki dan sebagainya. Saudara, bukan hanya dunia komersial, bukan hanya dunia binatang, tetapi juga tiap orang ada brandnya. Tahukah saudara, sadarikah saudara, bahwa tiap orang seperti saudara dan saya termasuk itu ada brandnya, ada capnya, ya. Ada yang mencap, wah dia mah orangnya baik, wah dia mah orangnya murah hati, suka memberi, wah dia mah orangnya penolong. Tapi ada juga yang negatif, oh dia mah orangnya sensitif, hati-hati kalau ngomong. Begitu. Ada lagi yang bilang, oh dia ini orangnya pemarah, sedikit tersinggung, marah. Ya, enggak di rumah, enggak di luar rumah, gampang marah. Lalu kemudian ada yang bilang, aduh hati-hati kalau ngomong sama dia, karena apa? Kasar, seperti itu ya. Ada lagi, dia mah mulutnya kotor, ya, bentar-bentar ngomongnya, wah nggak betul dah. Ada yang bilang pembohong, tukang gosip, ya, sombong, suka pamer, macam-macam, saudara. Itu adalah brand dari tiap orang. Saya setelah selidikin, iya benar juga ya, bukan hanya barang-barang mati seperti mobil-mobil, orang juga ada brandnya gitu, ya. Jadi ada yang positif, ada pula yang negatif. Dulu kata orang yang bertato itu, ya bertato itu pasti keluar dari penjara, bukan? Pasti orang mengatakan hati-hati nih, jangan dekat-dekat. Ini preman nih, atau ini jahat ini. Dulu nih suka bunuh orang atau suka, pokoknya buat kriminal dah, pokoknya jelek dah dunianya, begitu. Saudara, di gereja juga ada, saudara. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung nih, saya wanti-wanti dulu. Pokoknya kalau tersinggung saya buru-buru pulang duluan. Di gereja tuh ada, ya ini pas ngomongin saya nih ya, misalkan, wah kalau udah cukup lama melayani begitu, kalau orang tanya, mau ke gereja mana? Oh ke gereja si Om A, si Om B, atau pendeta A, pendeta B. Nah, itu masih enak ya kedengarannya, masih cukup baik ya. Meskipun gereja Betel Indonesianya udah gak dikenal, yang dikenal gereja si Om A, si Om B begitu. Ada lagi saudara, misalkan mau kemana? Oh saya mau pergi ke gereja itu loh, yang pendetanya tuh kalau khotbah itu haleluyanya banyak sekali. Kalau khotbah haleluyanya lebih dari 100, begitu terus. Wah ditandain saudara. Ya dulu bukan sekarang. Sekarang enggak, kayaknya jemaatnya baik-baik, enggak sedikit. Nah saudara, kalau dulu itu saya tuh sama Om Julius itu suruh duduk paling belakang sana. Gereja masih belum sebagus ini ya, masih gedung kuno ya. Saya tinggal di atas sana, saya duduk paling belakang. Memang disuruh jadi intel ya. Di sini ada intel ya? Enggak ada ya? Bukan maksudnya orang, jadi sekolah intel dulu ya kalau nggak salah. Nah saudara, duduk di paling belakang rupanya itu di sini khotbah, di sana juga khotbah gitu loh. Di belakang, saya baru tahu, oh ya ini bapak-bapak pada khotbah satu sama lain bicarakan mengenai pendetanya gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Di gereja lain juga sama saudara. Paling senang saya duduk paling belakang. Makanya tuh banyak yang duduk paling belakang tuh. Saya harap nggak khotbah juga ya. Dan di sana di belakang itu, wah cerita ya kalau udah begini, waduh kalau si Om nih pasti nih. Pasti bicara kalau nggak persepuluhan persembahan. Kalau nggak persembahan persepuluhan. Benar aja. Jadi tiap minggu khotbahnya melulu itu. Ada satu gereja seperti itu. Nah saudara, ada lagi yang kasih brand ya.
oh kalau si pendeta A itu udah gemuk ya, jarang puasa ya toh, dan palanya botak lagi. Nggak ada yang ngomong begitu saudara. Saya tuh dekat dengan jemaat jadi saya tahu ya ngomong-ngomong gitu. Suka gede-gede kepalanya, lalu paling sering macam-macam dah pokoknya. Nah ini saudara, banyak sekali komentar-komentar tentang hamba Tuhan. Ya, sekarang saya tidak membicarakan soal pendeta A, B, dan C. Tetapi yang saya mau khotbahkan mengenai Galatia 6 ayat 17. Finally, let no one cause the trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Di sini dikatakan selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. I bear on my body the marks of Jesus. Di sini dikatakan sama juga dengan I bear the stigmata milik Yesus. Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Paulus. Ya, pada waktu dia singgah di Galatia, jemaat di Galatia. Kenapa sampai demikian? Oh saudara yang kasih, dia banyak sekali mendapatkan tekanan, dia banyak sekali mendapatkan penderitaan luar biasa. Dan kita lihat kalau diartikan stigmata itu tanda yang ditusuk, tanda yang membekas. Seperti contohnya saya dioperasi, ya belum terlalu lama 2015, itu tandanya saudara tahu nggak, dari sini ngelebar ke kanan, lalu kemudian dari sini dari atas ini dipotong lagi sampai ke bawah, panjang sekali, lalu belok ke sini. Keren ya saudara, L, Laban. Nah saudara, saya melihat di sini ayat 17 ini, Paulus tuh harus menghadapi penderitaan. Ditolak sama bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Dikatakan tentang sunat, tentang ritual-ritual yang lain. Dia harus berhadapan dengan mereka, dia harus memberikan kesaksian lagi, meyakinkan mereka. Bahkan ayat 17, jawaban Petrus kepada mereka, mulai dari sekarang tolong, jangan ada orang yang menyusahkan aku ya. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Dan memang benar saudara, kalau saudara mau baca betul-betul ya bagaimana dia menderita, saudara bisa buka dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Di situ dijelaskan secara detail bagaimana Paulus menderita. Bukan secara rohani tetapi secara fisik. Dia katakan itu, pertanyaan saya sekarang, apakah saudara pernah mengalami penderitaan-penderitaan karena Kristus seperti yang Paulus alami? Karena iman dan pelayanan kepada Kristus. Saudara dalam Kristus, ketahuilah bahwa masing-masing kita ini sekali lagi punya tanda-tanda, stigma milik Kristus. Jangan pernah dilupakan seumur hidup. Saya ini milik Kristus, tidak ada cara lain. Tidak ada hal yang lain, tidak ada komentar yang lain. Saudara pergi kemana, keberadaan saudara bagaimana seperti tadi kesaksian, entah sakit tubuhmu, entah engkau sehat kuat, entah kau kaya, entah kau miskin, engkau adalah milik Kristus. Amin. Tidak ada orang yang menyangkal itu, karena ini hubungan engkau dengan Tuhan. Dan kalau memang hubungan engkau dengan Tuhan, tidak ada orang yang berani mengganggu. Kok bisa tahu? Sejak engkau bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau bertobat, engkau beralih kepada kehidupan yang lama. Tidak lagi kehidupan yang lama, tapi memiliki kehidupan yang baru. Di situ dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Ini merupakan pengejahwantahan atau bukti daripada 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saudara, banyak orang tidak mengerti ayat ini, ya. Kata sesungguhnya di situ menunjukkan adanya peralihan. Sejak dia terima Kristus, adanya peralihan. Nah, ini proses.
Seringkali kita nggak sadar adanya apa? Penghalang-penghalang yang menarik saudara dan saya untuk kembali kehidupan yang lama. Untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi Tuhan berbicara secara tegas, kalau engkau sudah menerima stigmata itu, milik Kristus itu, engkau tidak lagi hidup dalam hidup yang lama. Sifat-sifatmu terus berubah. Tidak lagi seperti dulu. Sekarang aku berubah. Dulu sombong, sekarang aku tidak. Aku jadi rendah hati. Ya, rendah hati bukan seperti Asyir, seperti ini ya. Itu ya bolehlah ya dicap, wah ini kayaknya rendah hati. Bisa ya. Saudara yang kasih, itu kan karena pandemik begini kan, biasanya kan salaman, bukan? Nah sekarang tuh bukan soal gayanya, tetapi memang orangnya rendah hati. Tidak mau menonjolkan diri, tidak mau menyatakan mengenai kekayaannya, kepandaiannya, dan sebagainya. Tidak, saudara. Dalam bicara dia sebagaimana biasanya, dia enggak tambah, enggak kurang. Inilah saya, inilah David Laban. Jadi dia menyadari bahwa saya ini kalau bisa sampai sekarang ini oleh karena kasih Tuhan. Saudara tahu nggak umur saya berapa? Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau orang kita itu, orang Indonesia itu ya umur baru misalkan 50, udah dibilang, oh saya mah umurnya hampir 60. Oh saya mah umurnya hampir 70, seperti itu. Pastinya saya 66. Saya mikir di kaca, tua juga saya. Udah pada keriput saya nih. Saudara, tetapi betul apa kata Paulus. Tubuhku memang semakin lemah, tapi rohku semakin kuat. Ya, kita harus begitu saudara. Enggak ada orang yang mau terus kenceng ini semua. Ya, wah mau makan obat apa, mau make up apa dan sebagainya. Atau di operasi, tetap saja saudara. Proses natural itu terus berjalan. Enggak ada yang bisa menyangkal, enggak ada yang bisa menahan. Lama-lama keriput, tadinya gagah begini. Lama-lama begini. Atau kakinya enggak kuat, lama-lama pakai kursi roda. It's okay. Itu normal. Yang enggak normal itu, maksud saya yang dalam positif itu, luar biasa ini. Rohnya menyala-nyala. Semangat terus di dalam Tuhan. Nah ini saudara yang dicari. Susah untuk bicara soal relasi hubungan yang sehat dengan Tuhan. Mulai diselidiki dari kehidupannya setiap hari. Bukan pada waktu berada di gereja. Kalau di gereja saudara lihat suara saya ini merdu. Jadi banyak yang tidur. Halo? Tetapi saya mau katakan sama saudara sekalian. Jangan lihat di gereja, kalau di gereja tuh semua bagus, apalagi ditutup masker. Mana yang tahu? Kenal juga enggak. Tapi di rumah sono, baru ketahuan. Kalau udah ribut sama istrinya, baru ketahuan. Kalau udah ribut sama orang tuanya, baru ketahuan. Bagaimana itu ributnya. Sini mah aman. Luar biasa di Amerika kalau mau besuk nih, kan saya juga besuk juga. Telepon dulu, di sini kan enggak. Halo, apa kabar? Langsung saudara, seperti sidak gitu loh. Kalau di Amerika enggak boleh saudara. Makanya pinter kau di sana. Kalau sidak langsung, datang mendadak, dibilang tidak sopan. Memang sih harusnya telepon dulu supaya dipersiapkan. Nah, negatifnya semua di markup. Semua bukan dicap, tapi di markup. Jadi yang sebetulnya lagi ngambok, lagi apa? Sebentar lagi nih Pak Pendeta mau datang. Ya, ini jam 5 menit lagi. Ayo. Jangan panjang, jangan cemberut ya. Udah, nanti kita teruskan. Langsung saja saudara berubah.
Wah baik cinta, gimana babe, kata gitu ya. Gimana honey, gitu ya. Ada yang bilang gimana honey bunny. Tahu saudara honey bunny? Apa saudara? Ini aneh orang sana tuh. Honey bunny itu kelinci. Kok istrinya dibilang honey bunny? Terus dijawab sama istrinya. Yes, dummy, katanya begitu. Saudara ngerti itu? Ya, bodoh, katanya gitu. Dummy. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa inilah tanda-tandanya. Cirinya apa? Yang pertama, apakah hidupmu ditandai dengan iman? Paulus merelakan diri menderita, bertahan dalam kesakitan, penderitaan yang menyebabkan banyak tanda-tanda luka dalam sekujur tubuhnya. Ini menunjukkan imannya, dia tidak berubah. Dia tidak give up, dia tidak berubah, lalu berubah imannya. Kembali kepada kehidupan yang lama. Tidak, saudara. Dia tetap yang namanya Paulus adalah Paulus, pengikut Kristus yang sejati. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya Kristus. Dia tetap melayani Tuhan. Saya yakin tidak ada seorang pun hamba Tuhan, anak Tuhan yang pernah mengalami penderitaan yang luar biasa seperti dia. Belum ada. Saya pernah waktu penginjilan door to door. Saya salesman juga, tapi bukan jual barang. Tapi salesman yang bawa Injil. Door to door. Waktu merintis jemaat pertama di Jawa Tengah. Apa kejadiannya? Diusir 3 kali. Diadilin sekali. Di depan umum, mau dibunuh. Apa saya give up? Apa saya menyerah? Tidak. Karena saya tahu siapa Kristusku. Aku tahu betul janji-janjinya. Aku pegang itu. Bahwa akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya pegang firman Tuhan itu. Kalau memang hari ini terakhir buat hidupku, jadilah kehendak Tuhan. Tapi saya enggak give up, saudara. Demi 1 jiwa diselamatkan. Demi 1 jiwa diselamatkan. Saya tidak menyerah. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, kalau orang udah punya passion seperti itu, enggak bisa dicegah. Passion tahu ya. Kalau orang sudah begitu luar biasa mengasihi jiwa-jiwa, enggak peduli siapa dia. Dari latar belakang manapun, dari kepercayaan manapun, dia ingin jiwa itu diselamatkan. Dia ingin supaya dia juga punya milik Kristus. Stigma milik Kristus juga seperti aku. Supaya dia bisa masuk surga. Harus punya jiwa seperti itu, saudara. Harus punya iman seperti itu. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara di sini yang mempunyai iman seperti itu. Tetap mengasihi Kristus. Apapun yang terjadi. Galatia 2 ayat 20 ini adalah ayat kesukaan saya, saudara. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hafalin itu saudara. Di dalam hidupmu, hafalkan itu ayat. Apakah kesakitan tubuhmu ini hingga sekarang melunturkan, menghancurkan imanmu kepada Kristus yang sudah menderita dan mati di kayu salib? Apakah masalah ekonomimu terpuruk yang sekarang terpuruk menjatuhkan imanmu dari Kristus Yesus? Apakah masalah rumah tangga yang sekarang lagi panas-panasnya, pernikahanmu mungkin yang kacau membuatmu tidak lagi bisa bertahan dalam imanmu kepada Kristus? Apakah hal-hal itu semua? Sebagai hamba Tuhan, saya nggak hanya asal bicara di mimbar ini. Tadi ada, saya lupa Pak siapa tadi ya yang mimpin.
Oh Pak ya, belum kenal Pak. Tapi Pak ini udah menceritakan bagaimana istrinya itu harus di MRI. Saya sama MRI itu udah kayak teman. Berapa kali terus menerus MRI, nggak di Bandung, nggak di Singapura, terus aja MRI, endoskopi, kolonoskopi, hayu aja dioprek terus itu badan saya. Lebih istri saya juga seperti itu. Sampai kena MS, multiple sclerosis. Sudah tahu itu. Mungkin banyak jemaat di sini yang belum tahu. Saya kenalkan. Saya kalau berdiri di sini bukan berarti saya ini, wah nggak ada apa-apa. Saya tidak 100% lagi sehat dalam arti secara tubuh. Udah hilang bagian-bagian saya nih. MS itu nggak ada obat, itu istilahnya penyakit langka, autoimmune disease. Dan saya harus lalui itu. Saya pernah berontak, saya pernah marah sama Tuhan sendiri, nggak ngajak orang. This is unfair, saya bilang. Ini nggak adil Tuhan. Engkau memanggil aku untuk menjadi hamba-Mu dan Engkau telah mempersatukan aku dengan dia. Nah sekarang dia mengalami seperti itu. Aku telah mengabdi kepadamu. Itu pada detik-detik di bawah iman saya. Di bawah iman saya. Tapi tidak kehilangan iman saya. Normal enggak? Normal. Kalau orang mengeluh itu secara manusiawi. Tapi kemudian saya kembali. Saya enggak mau terus ada di bawah sana. Saya kembali. Tuhan, aku tahu firman-Mu. Aku percaya firman-Mu. Tolong aku Tuhan. Dan kami, saya dan dia. Nanti sore baru dia datang. Dia akan terus bertahan. Ayat yang paling dia suka, Roma 11 ayat 28. Gak mudah saudara hidup di dunia. Apalagi hidup bagi Kristus. Saudara aku yang kasih, yang kedua, apakah hidupmu di-branded, dicap dengan kesetiaanmu? Ada enggak tanda kesetiaanmu? Di dalam hidupmu sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan. Kesetiaan diartikan tetap dalam janji kesetiaan. Kasih yang diwujudkan dalam pengabdian kepada Tuhan. Bukan pengabdian kepada gereja, pengabdian kepada Tuhan. Yang sudah memilikimu. Kehidupan Paulus di sana ditandai dengan pengabdian yang luar biasa kepada Tuhannya. Sejak waktu ia diselamatkan, kesulitan hidup terus bertubi-tubi. Kayaknya dia tuh hidup tanpa menderita tuh kayaknya aneh. Dia selalu hidup dengan penderitaan, berdampingan hidupnya. He just like he was living in no man's land. Saudara mengerti? Seperti dia hidup tuh enggak kayak bukan di dunia manusia. Saya ingin ngajak saudara untuk coba merenungkan hidup seseorang yang bertobat dan terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok sampai begitu penderitaannya? Dan saya melihat lagi saudara yang kasih apa orang-orang yang menolak pertobatannya. Nggak percaya. Saya tahu betul hidupnya Paulus yang namanya dulunya Saulus. Khotbahnya juga nggak bisa diterima. Itu. Bahkan orang-orang Kristen takut kalau dia ini pura-pura bertobat. Orang Kristen, saudara seimannya juga takut nerima dia. Ia juga mengalami penyiksaan tubuh, keluar masuk penjara selama hidupnya. But no matter what he faced, he never walk away. Enggak peduli apapun persoalannya. Sampai nyawanya dicabut pun, he never walk away. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini yang luar biasa. Pertanyaanku kembali kepada saudara. Punyakah engkau brand itu? Kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Punya enggak? Dalam masa pandemik. Sudah tahu enggak ada penyakit baru?
Apa itu yang kemarin itu keluar? Saya sampai lupa dah, nggak mau mikirin itu terus. Ada lagi yang baru, BA4 apa BA5, betul? Dari Bali. Orang-orang bilang, heran, pastor kok dari Amerika mau ke sini nyamperin penyakit? Enggak, siapa yang mau nyamperin penyakit? Saya udah 4 tahun nggak ketemu sama keluarga, saya mau ketemu. Ninggalkan Amerika, di sana juga ada yang baru. Lebih ganas. 20 atau 30 kali lebih cepat menularnya. Sudah tahu? Kena sekarang San Francisco habis-habisan. Saya ngikutin berita terus. Apa namanya? Keren. Monkeypox. Apa itu monkeypox? Itu loh. Pox itu apa ya? Cacar. Cacar monyet. Nah, kalau dulu kan kalau monyet itu udah dikenal ya. Khususnya lagi marah-marah. Nah itu kan. Tapi sekarang bener-beneran. Itu manusia seperti monyet, saudara. Wah, gede-gede bentol yang kayak mau bernanah, macam-macam. Geliknya luar biasa. Kejar-kejaran sama tim ahli kesehatan untuk dapetin vaksinnya. Ada lagi di Amerika. Saya nggak bawa loh saudara. Dan saya nggak mau bawa kemari. Karena saya bukan monyet. Saudara, saya mau kasih tahu saudara ya. Saudara, welcome to the world. Selamat datang di dunia yang penuh dengan penyakit. Yang penuh dengan dosa. Yang penuh dengan kerusakan. Jangan berharap dunia ini penuh kedamaian. Penuh keindahan. Ya kalau mau melancong sedikit ke keindahan alam bolehlah. Tapi jangan pernah berharap dunia semakin indah, semakin luar biasa. Enggak saudara. Semakin terpuruk, iya. Ekonomi di Amerika itu sudah hampir 10% inflasinya. Udah rusak habis-habisan. Banyak yang kena layoff atau dikeluarkan. Susah cari kerjaan. Di mana-mana saudara. Artinya apa? You are not alone. Saudara enggak sendirian. Semua orang mengalami seperti ini. Universal. Semua mengalami seperti ini. Saudaraku yang kekasih, kita perlu mengerti hal itu. Tapi pertanyaan, apakah engkau tetap setia kepada Kristus? Susah dicari yang satu ini. Yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua, kesetiaan. Gak gampang saudara, orang setia itu. Ya. Dan yang ketiga, apakah hidupmu di-branded, dicap dengan integritas? Nah ini saudara, hal ini menyangkut perasaan, ketekunan. Bila saudara survei surat kiriman Paulus kepada Galatia, saudara dapat melihat bagaimana ketekunan di dalam perkataan. Apa yang dikatakan ya, perbuatannya ya. Enggak bilang ya, besok no. Dulu luar biasa, sekarang no. Enggak saudara, tetap sama nilainya. Nih saya mau kasih lihat. Jangan minta ya, saya masih perlu. Uang apa ini? Dolar. Berapa nilainya? 20 ya, 20. Saya masih tetap pegang karena nanti di sana tuh entah perlu apa di airport dan sebagainya untuk ini. Saudara, ini di Amerika 20 dolar. Nilainya berapa saudara? 20. Betul? Bagaimana kalau saya lipat? Masih nilai 20 enggak? Betul? Enggak juga. Kalau di Amerika iya. Tapi jangan coba-coba di Indonesia. Di Indonesia uang bukan 20, ini juga nggak mau diterima 20. Dianggap nggak ada yang suka. Yang suka berapa? Yang 100 dolar. Dan grace artinya tuh masih, wah apa namanya tuh
masih lempeng, wah saya udah coba-coba digosok supaya grace, tetap aja nggak diterima. Sampai begitu nilainya. Saya tukar $100 di money changer, harusnya sekian 15.000 misalkan. Totonya drop. Maaf Pak, ini ada titik nih Pak, nih titik. Mana? Ini. Segitu, iya. Turun Pak, maaf saya nggak bisa kasih. Berapa poin? 20 poin. Dikurangin 20 poin. Nggak percaya, coba punya nanti dari luar negeri, kembali tukar di money changer. Bisa nggak terima senilai itu? Berkurang. Ada lagi dicoret. Lebih lagi 30 poin. Diremes-remes gini. Dibuang gini, diinjek-injek. Gimana? Masih bernilai $20? Jangan coba-coba di sini. Saya ambil lagi ya, takut hilang. Udah nggak bernilai lagi. Karena itu, tapi Tuhan tetap melihatmu sama nilainya. Amin. Dia tidak menilai satu sama lain oleh karena A, karena B, dan karena C. Dia tidak melihat membeda-bedakan manusia. Bahkan kau di sana itu orang yang tadi diceritakan pakai wheelchair itu nomor 1 diperhatikan. Di sini saya pergi ke apa aja yang muda-muda masuk duluan. Saya bilang, aduh, siapa dulu yang kuat, siapa duluan dialah yang masuk. Ya silakan, sampai bilang monggo. Kalau lagi buru-buru, ya silakan. Saya diam saja sama istri saya. Di sana nggak boleh begitu. Ditangkap, didenda. Orang yang lebih lemah, orang yang disable itu malah diperhatikan. Kedua, orang tua. Orang yang sudah senja itu diperhatikan juga. Kalau dia lagi jalan begini. Ini mobil pada berhenti semua. Nggak ada yang berani. Apalagi ngatain. Habis itu orang. Jadi menghargai utuh nilai seorang manusia. Sudah tahu? Saya bukan berarti membangga-banggakan mereka. Tetapi saya melihat nilai positifnya. Bahwa dia tuh memberikan penilaian luar biasa. Semakin tubuhnya itu lemah dan sebagainya, semakin diperhatikan. Coba kalau di satu gereja ya, saya nggak sebut di sini. Di satu gereja, kalau mau besuk, lihat dulu, dia kaya nggak ya? Begitulah, enggak, saya mau besuk aja yang kaya raya. Begitu kan? Saya mau besuk yang sehat, saya nggak mau yang sakit. Oke, cari aja tim besuk yang lain. Jangan dipikir nggak ada. Saya ini salah satu tim besuk, saudara. Saya salah satu tim besuk. Sampai kalau ada urusan yang sakit-sakit berat, TBC, tuberkulosis, saya yang dikirim duluan. Tidur sama-sama dengan TBC, ayo aja duluan. Saya ngalamin. Justru kita harus care, harus perhatikan kepada mereka yang lemah tubuhnya itu. Ini malah dijauhin. Saudara nggak bisa begitu. Gereja bukan terdiri orang-orang seperti itu. Gereja adalah terdiri dari orang-orang sudah di-branded milik Kristus dan nilainya sama satu sama lain. Terlepas dia sehat atau sakit, kaya atau miskin, bodoh atau pandai, pendidikan tinggi atau rendah, tidak peduli. Semua sama di mata Tuhan. Begitu pula saudara dan saya, harusnya. Jangan beda-bedain saudara. Jangan kita membeda-bedakan. Galatia 3 ayat 1. Wahai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dalam ayat ini saudara selanjutnya mengatakan, kamu telah mulai dengan rohnya besar. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging?
Mau. Yang tadinya hidup dekat dengan Tuhan pada awal-awal pertobatannya. Karena waktu dan karena pergumulan itu, akhirnya dia menceng hidup dalam kedagingan. Ini tidak bisa dan tidak boleh terjadi, saudara. Yang namanya milik Kristus, branded milik Kristus itu tetap sama. Dia mempunyai integritas. Enggak berubah. Pertanyaan saya yang terakhir. Apakah engkau masih mencintai istrimu? Halo? Apakah engkau masih tetap mencintai suamimu? Mungkin tidak segagah dulu. Mungkin tidak secantik dulu. Mungkin dia sudah sakit. Tubuhnya juga tidak lagi ramping seperti dulu. Sekarang mungkin panjang kali lebar. Tetapi apakah engkau masih tetap mencintai dia sebagaimana adanya? Persoalan sedikit, ribut besar, cerai. Langsung aja ngomong, cerai. Enak aja ngomong cerai. Sudah, tunggu, wait. Jangan kamu sembarangan ngomong cerai. Dalam kosakatanya Tuhan Yesus tidak pernah ada cerai. Baca Maliaki 2 ayat 16. Siapa yang bicara di situ? Tuhan langsung. Aku membenci perceraian. Jangan pernah ada dalam kosakata dalam pikiranmu itu cerai, itu harus dihapus. Kalau kau sudah memilih pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, engkau tetap mencintai sebagaimana adanya. Amin. Saya nggak mau dengar lagi, saudara. Meskipun saya bukan hamba Tuhan di sini, saya nggak mau dengar lagi di gereja banyak perceraian. Bahkan ada hamba Tuhan yang cerai. Sedih. Bagaimana dia khotbah dalam status cerai? Menikah lagi, diberkati lagi. Oh Tuhan Yesus, ampuni. Saudaraku yang kekasih, ada banyak hal yang saya mau sampaikan, tetapi saya mau katakan sama saudara. Saudara sudah di-branded, dicap milik Kristus dan tidak pernah berubah. Langsung katakan, are you branded? Apakah engkau benar-benar di brand milik Kristus? Atau kau ragu, atau apalagi kau nggak punya brand itu? Renungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur Tuhan bila kami sudah mendengar firman-Mu. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu yang mengingatkan, memeteraikan dalam loh hati kami. Biar ini firman Tuhan menjadi peringatan yang terus-menerus terngiang dalam loh hati kami. Bahwa kami ini sudah di-branded. Bukan sembarangan, kami ini sudah milik Kristus selama-lamanya. Haleluya. Terpuji-puji-puji kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biar Roh Kudus melawat setiap pribadi. Memberkati setiap pribadi. Jangan kau lepaskan Tuhan. Ini doa hamba yang sederhana yang ambalaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.